Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sambil nunggu yang lain masuk, kita langsung masuk aja ya karena sudah jam 1:10. Sudah lewat 10 menit, mungkin yang lain masih sibuk makan siang kali ya. Jadi biar nanti kan kita juga kita di streaming di Facebook. Baik, selamat siang. Hari ini tamu kita adalah Pak Oki Wibowo nih. Beliau datang dengan judulnya, tema kita hari ini kita ngobrol tentang HR Survival Technique. Ya, di masa pandemi ini, aduh, semuanya harus survive ya. Semuanya survival nih. Dari segala sudut nih, dari segi staffnya sendiri, dari kemudian dari perusahaannya sendiri, manajemen sendiri. Mari kita dengerin sharing dari Oki Wibowo. Beliau seorang wiraswastawan yang pada saat ini mengelola usaha tentang HR ya. Apaan sih, Ki? Jelasin aja lah, Oki sendiri yang ngejelasin ya, Ki ya. Ya, Langsung, Pak. Ki. Ya, Ayo, siap. Ki. Maju, Ki. Yuk. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pak Inan, makasih. Pak Bambang, terima kasih. Teman-teman yang lain, terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk mengenai HR Survival Technique. Sebenarnya kalau bicara entrepreneurship, senang juga gitu ya dipanggil entrepreneurship karena terus terang masih dalam taraf belajar, tapi paling enggak saya coba untuk sharing dan juga mungkin nanti bisa dapat masukan juga dari teman-teman sekalian mengenai dunia human resources, karena memang kebetulan saya punya background itu di dunia human resources gitu kan. Nah, kalau kita langsung saja ke pokok bahasannya, saya boleh sharing sebentar. Saya punya screen. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah, jelas. Ya. Sudah ya, oke. Nah, sebenarnya kenapa saya bicarakan atau katakan bahwa ini adalah survival technique? Karena memang terutama di masa pandemi ini kan benar-benar jadi cobaan, baik itu dari sisi perusahaan ataupun dari sisi karyawan. Saya coba melihat dari dua belah pihak nih. Karena kalau kita bicara sisi perusahaan, sudah pasti impact-nya terutama dunia perhotelan lumayan gitu. Dalam artian lumayan, kita bicara revenue, sudah pasti banyak tamu-tamu yang pada akhirnya mungkin dari sisi kesempatan untuk spending di hotel gitu juga sudah mulai berkurang. Nah, impact-nya akan seperti apa? Nah, kalau kita lihat sebentar mengenai yang akan kita bahas lebih detail adalah pada saat kita bicara survival, maka biasanya kita akan bicara productivity lawan efisiensi. Nah, ini dua di saat kita bilang bahwa kita punya revenue turun, kemudian kita punya profit juga bisa dipastikan juga akan turun, maka rata-rata bukan ya hampir dibilang semua manajemen ataupun dari yang namanya efisiensi. Dan terkadang agak susah juga gitu, terutama dari kita pelakunya gitu kan, pelaku dalam artian dari sisi manajemen ataupun dari sisi pengelola perusahaan. Nah, kalau kita bicara productivity sama efisiensi, ini sedikit sedikit gambaran aja bahwa bukan bermaksud ngajarin, tapi pengen sedikit sharing dari literatur yang sempat didapat bahwa produktif itu adalah hubungan antara output dan input gitu. Nah, kalau kita bicara di dunia hotel gitu, yang disebut dengan input itu kurang lebih adalah segala sesuatu yang pada akhirnya menghasilkan expenses. Kemudian
outputnya udah pasti kalau dari sisi owner ataupun mungkin dari sisi GM akan melihat GOP ataupun EBITDA, gross operational profit ataupun earning before income taxes depreciation. Nah, kalau kita melihat ini, maka biasanya kita akan melihat bahwa productivity bisa dikatakan improve apabila ada 5 nih, kalau menurut saya. Outputnya naik, income-nya turun. Profit-nya naik, tapi expense-nya turun. Itu hal yang paling umum gitu kan. Nah, income bisa dikatakan atau expenses bisa dikatakan bahwa expenses-nya nggak turun-turun amat atau cenderung stagnan. Selama output-nya masih naik, sebenarnya cukup produktif dari sisi penghasilan gitu kan. Kemudian kalau kita lihat juga income-nya naik nih gitu, ya nggak apa-apa juga selama profitnya naiknya lebih tinggi daripada kenaikan sisi expenses gitu kan. Atau kalau kita bicara profitnya stagnan, profitnya diem di situ, nggak apa-apa selama expensesnya turun. Nah, ini yang biasanya jadi standar mengapa rata-rata expensesnya mau diturunin, karena di kondisi sekarang yang paling parah adalah yang paling akhir. Dimana kalau kita bicara profitnya turun, maka ekspektasi dari pemilik ataupun dari shareholder itu pasti bahwa expensesnya juga jauh lebih rendah. Karena kalau berbalik, nah ini yang problem, gitu kan? Makanya pada saat kita bicara productivity improvement ini agak sulit kalau kita mau mengatakan bahwa gimana caranya supaya sisi produktivitas itu bisa naik, tapi sisi expenses itu turun. Itu yang sebenarnya saya mau coba sharing sama teman-teman nih. Gimana kalau dari sisi human resources, kita bisa melihat bahwa secara expenses bisa turun, tapi tidak mengurangi tingkat productivity. Karena ini kadang suka bertolak belakang gitu kan. Nah, kalau kita bicara dari challenge dan solusinya, maka challenge pertama dari sisi HR itu jelas sekali bahwa dikatakan productivity itu nggak pernah 100%. Ya, walaupun kalau kita bicarakan ada kita punya karyawan yang memang dia sudah bekerja dengan baik secara full time, hasilnya maksimal, tapi tetap kalau menurut hitung-hitungan productivity, menurut saya pribadi ini nggak pernah 100%. Karena apa? Karena kalau kita bicara 1 tahun hari, jumlah hari 365 hari. Kita sedikit melihat bahwa kondisi aktual sekarang di saat kita punya dengan sistem kerja status kontraktual ataupun status permanen gitu, pasti ada yang namanya tanggal merah. Di mana di tanggal merah ini ya, anggapannya bahwa mereka itu diliburkan. Kalaupun nantinya ada pending day off atau diganti, tapi anggapannya bahwa tanggal merah ini seharusnya seluruh karyawan itu libur. Nah, kemudian dalam 1 tahun itu pasti ada yang disebut dengan hari libur mingguan gitu kan. Saya coba ambil sistem kerja 61. Maka di sini liburnya ada sekitar 64 hari. Kalau sistem kerja 52, maka lebih banyak lagi, 52 dikali 2, 104 hari gitu kan. Nah, ditambah lagi juga dengan keharusan dari sisi normatif bahwa kita harus memberikan cuti, di mana setahun itu hitungannya minimal adalah 12 hari. Dan kalau kita bicara bahwa kondisi aktual di lapangan kadang sesuai dengan masa kerja dan sebagainya gitu, atau sesuai dengan tingkatan level, ada yang sampai 15, 18, 21, 24 gitu kan ya. Nah, ditambah lagi dengan kemungkinan sakit ataupun kemungkinan cuti-cuti lain gitu, seperti cuti melahirkan, anaknya sunatan, dibaptis dan sebagainya. Itu yang saya ambil
paling minim deh. Per 3 bulan saya ambil 1 hari aja. So, secara tahunan kita bisa perkirakan sekitar minimal 4 hari. Nah, kalau kita ambil keseluruhan hari ini, dari total 360 hari, 5 hari dalam setahun, maka total working days itu hanya 267 hari. Di mana kalau kita hitung secara rasio productivity adalah 0,73. Yang kalau memang kita mau mencoba fair melihat dari sisi pengusaha gitu, maka akan terlihat bahwa hari-hari libur ini pun hari yang dibayarkan, gitu kan. Sementara kalau kita bicara productivity, hari-hari libur belum tentu menghasilkan buat pengusaha ataupun juga buat para shareholder gitu kan. Sehingga kalau kita melihat dari productivity challenges ini, maka karena temanya berhubungan dengan budgeting proses, maka saya akan coba kasih lihat dari sisi angka sedikit aja. Nah, kita coba lihat dari sisi angka. Saya ambil permanen kontrak basis dengan annual budget forecast dan saya asumsikan karyawannya 100. Kalau kita melihat minimum wages 2020, di mana minimum wages UMP-nya adalah 4,2, ini kita belum menyebut UMSP ya, sektoral. Jadi pure UMP adalah 4,2. Jadi kita bicara annual basic salary itu sekitar angkanya di atas 5 miliar, 5,1. Kemudian sudah pasti kalau kita bicara permanen atau kontraktual basis, maka perusahaan itu pasti harus menyiapkan 1 bulan gaji. So, angkanya adalah sekian, 426. Ditambah kalau kita bicara semua yang sifatnya normatif, BPJS Tenaga Kerja itu ada JHT, JKK, JKM, jaminan pensiun. Yang kalau di total plus juga dengan jaminan BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan nasional, ditambah juga dengan meals kalau memang kita siapkan meals, dan saya ambil di sini angka paling simpel lah, saya ambil angka 10.000 aja deh yang paling minim untuk sekali makan. Which is rata-rata aktual sekarang bisa sampai 13-15 per sekali makan gitu kan. So annual budget forecast kita adalah 6,4. Dengan productivity ratio 0,73 bisa dikatakan bahwa aktual manning yang betul-betul bekerja tidak melihat hari libur, cuti dan sebagainya hanya 73 gitu kan. Nah, pada saat itu saya sempat berpikir, karena kan pada saat kita masih bekerja di dunia perhotelan, biasanya kan pada saat efisiensi, yang paling bisa diefisiensikan dan istilahnya impact-nya pun cukup besar, itu adalah dari sisi personal, dari sisi tenaga kerja, gitu kan. Yang kondisinya dirumahkan lah, yang kondisinya di-unpaid-kan, dan sebagainya. So, kalau kita lihat, perusahaan itu membayar 100 orang, tapi sebetulnya jumlah pekerjaannya itu hanya dilakukan oleh 73 orang. Nah, pada saat itu saya sempat berpikir, kalau memang 73 orang, kenapa kita nggak hire 73 ya? Kenapa 73 orang? Karena yaitu tadi, ada faktor public holiday dan segala macam, di mana 100 orang ini equal to 73 pekerja. Nah, sekarang kalau kita coba balik ke slide lagi. Ada beberapa hal yang saya pikirkan pada saat itu, karena terus terang usaha entrepreneur ini dibangun dari melihat problem-problem apa yang memang ada di dunia human resources, dan yang paling impactful adalah impact angka gitu kan. So, saya sempat berpikir pada saat itu, pada saat sedang naik salah satu ojek online gitu kan. Ini hal yang paling simpel gitu saya pikir. Ojek online ini kan sebenarnya kasusnya saya hire nih orang. Walaupun memang untuk jenis pekerjaan yang sifatnya nganterin dari A sampai B. Gitu kan. Terus saya lihat, saya tanyakan, sistemnya apa Pak? Sistemnya mitra, partnership basis. Oke. Partnership basis berarti hanya on demand basis nih. Gitu kan. Kalau kita bicara on demand basis, saya lihat lagi kondisi aktual
di mana rata-rata dari kita pernah mengalami gitu kan, bahwa ya kita sebutlah, mohon maaf, asisten rumah tangga misalnya. Pada saat kita bicara asisten rumah tangga, saya berpikir lagi, ini saya hire juga, tapi kondisinya bahwa kita nggak bikin kontrak. Pertama, so nggak ada kontraktual basis. Yang kedua, kalau kita ngomong jam kerjanya kayak limitless nih. Kayak nggak ada batasnya, bahkan dia tinggal di rumah. Nggak ada aturan 8 jam kerja. Sistem pembayaran, dibilang UMP nggak juga. Nggak tiap tahun disediakan sama UMP. So dari situ saya berpikir, kalau memang sistem ini bisa dibuat, seperti apa bentuk modelnya? So saya coba cari dan muncullah sistem partnership basis. Di mana kalau kita bicara partnership basis, kondisi aktual sekarang, peraturan perundang-undangan memang belum menyentuh ke sektor sana. Karena saya berpikir kalau memang dia menyentuh ke sektor sana, pasti kondisi asisten rumah tangga dan segala macam aturannya sudah keluar semua nih. Gitu kan, bahwa dia harus dipekerjakan 8 jam, lebih dari 8 jam ada uang lembur. Bahwa dia harus dipekerjakan dengan ada kontraknya. Kalau nggak ada kontraknya berarti menyalahi. Nah, ini yang coba saya untuk munculkan. Dan saya coba sharing dengan beberapa teman HRD juga, apakah memang konseptual ini bisa dilakukan. Dan kita bicara bahwa selain partnership basis, apa nih yang kita bisa lakukan? Saya coba mengambil satu sampel pada saat masih bekerja di hotel gitu ya. Ada satu kondisi saya pengen tahu productivity-nya orang hotel pada saat bekerja, yang benar-benar dia bekerja, itu berapa lama sih dalam satu shift kerja. Dan saya coba carilah, saya ambil sampel yang paling simpel adalah seorang waiter. Jadi pada saat itu memang saya sengaja ambil satu shift waiter, di mana shift middle yaitu jam 11 sampai dengan jam 7 malam, Pak Bambang dan teman-teman. Jadi saya ambil jam 11 siang sampai dengan jam 7 malam, saya pengen tahu jam kerja dia 8 jam. Nah, apakah 8 jam ini cukup produktif? Apakah memang kerja terus? Dan saya minta sama salah satu saya punya FB pada saat itu, saya tanyakan, kasih saya orang yang menurut Anda paling produktif yang ada di shift jam 11 sampai jam 7. Dan saya akan ikuti orang itu terus supaya saya pengen tahu. Kalau saya pakai stopwatch, saya hitung apakah memang 8 jam produktivitas. Dan mulai dari dia datang, mulai dari dia fingerprint, saya ikut. Masuk dia fingerprint, kemudian dia masuk ke locker, dandan, apa segala macam, waktunya saya hentikan. Karena ini personal nih. Dia masuk di jam 11 persis, tapi dia ke locker dulu. Harusnya sebelum itu dia datangnya. Oke, saya ikutin. Begitu keluar locker, baru saya nyalakan. Naik dia ke outlet. Naik ke outlet, begitu dia pegang cutleries untuk dia di lap gitu ya. Nah, di situ baru waktunya jam. Kemudian selesai itu dia masuk ke dalam outlet dan saya perhatikan, oh tamunya nggak ada. Gitu kan. Kalau bicara tamunya nggak ada, berarti ngapain ya anak? Saya perhatikan dia memang melakukan pekerjaan dalam posisi berdiri, gitu kan. Tapi posisi berdiri tidak unsur yang sifatnya produktif karena tamunya nggak ada. Setelah itu adalah break, dia masih ke kamar mandi, kemudian juga break ada smoking breaknya or whatever itu yang dilakukan. Dan pada akhir shiftnya saya lihat saya punya stopwatch. Rata-rata orang atau staff yang bekerja 8 jam, produktivitasnya itu maksimum 6 jam. Itu udah bagus banget. Selebihnya, ya itu tadi, ada kamar mandinya, ada break untuk beribadah, gitu kan, sholat. Padahal saya ngelihat bahwa saya ambil waktu yang paling harusnya menurut saya paling ramai. Karena apa? Masuk jam 11, pulang jam 7. Untuk restoran, jam 11 seharusnya dia clear up, breakfast, gitu kan ya. Kemudian ada handle lunch, kemudian ada handle dinner, gitu kan. Tapi tetap hanya 5-6 jam. Dan di pikiran saya keluar, kalau memang saya bisa
meng-hire 5 sampai 6 jam, kenapa saya harus hire 8 jam? Itu yang pada saat itu ada di pikiran saya. Ya. Kemudian selebihnya saya melihat bahwa kondisi aktual sekarang di mana zaman digital ini sudah mulai bagus gitu ya, dimulai dengan adanya ojek online tadi. Dan saya melihat kok simpel banget kayaknya ya kalau misalnya sistemnya adalah pada saat dia selesai bekerja maka dia langsung dibayar, karena apa, sistemnya ada sistem GoPay misalnya atau ada sistem OVO misalnya gitu kan. Atau payment gateway, pembayaran online. Nah, sistem ini adalah sistem di mana perusahaan ataupun kita nggak ribet lagi untuk mesti pada saat akhir bulan ambil semua absensi, checklist satu-satu, orang ini masuk apa enggak, orang ini ada apa enggak, benar-benar ada atau enggak, atau misalnya dimanipulasi dalam artian, mohon maaf, banyak kondisi-kondisi yang nitip KTP lah dan segala macam, sehingga rata-rata biasanya HRD kagetnya di akhir bulan tuh Pak, pada saat angka casual, pada saat angka di luar worker bludak. Padahal kalau dilihat dari secara secara bisnis nggak sebegitu gedenya juga dari sisi revenue yang masuk. Kemudian saya juga melihat ada challenge juga nih gitu, bahwa rekrutmen proses di mana saya merekrut orang gitu, ini juga kadang susah nih gitu kan ya. Ini kan ada fenomena yang menurut saya sih lucu ya. Karena kita punya unemployment rate kalau menurut data BPS angka 2018 itu sekitar 7 juta orang, Pak. Saya baca koran terakhir 2020 karena impact pandemi naik 3 juta orang lagi. So, unemployment itu ada 10 juta orang. Tapi kenapa orang HRD kok susah banget ya cari orang? Ini agak kontradiktif. Sebenarnya sih umum ya, karena ya kalau kita bicara Indonesia kan ada 200 juta orang tuh Pak. Kalau kita bicara tim sepak bola cuma 11, nyari 11 yang bagusnya susah bener Pak. Masuk Piala Dunia aja kok nggak tembus-tembus gitu kan ya. Nah ini sesuatu yang menurut saya fenomenal nih. Makanya saya bicara atau saya mulai melihat kalau memang kita bisa rekrut orang yang istilahnya tepat, sebenarnya yang dibutuhkan apa sih gitu. Dan saya melihat semua tools yang kita punya. Saya punya interview sistem, dan saya punya IQ test, dan saya punya psychological test gitu ya. Semuanya bagus, semuanya oke. Kemudian pada saat dia mulai masuk bekerja, di situ baru kelihatan bahwa skillnya nggak cocok. Tapi kalau kita bicara secara sistem perundang-undangan, kontraktual basis, kita mesti hidup sama orang ini paling nggak selama 3 bulan. Harus. Gitu kan. Makanya kebanyakan dari HRD memang pada akhirnya melakukan silat, yang tanda kutip bahasanya silat Pak. Karena kita harus mau nggak mau membengkokkan sedikit peraturan gitu kan. Nah, terlepas dari itu, saya mulai berpikir bahwa kondisi aktual sekarang mungkin yang namanya interview, mungkin yang namanya IQ test, atau mungkin yang namanya psychology test semuanya manipulatif. Ini pendapat saya pribadi. Kenapa manipulatif? Karena saya tanya sama anak-anak yang istilahnya besoknya mau interview. Pada saat mau diinterview, apa yang kamu lakukan sekarang? Anak-anak milenial sekarang yang mereka lakukan adalah mereka browsing dan mereka cari Pak pertanyaan-pertanyaan yang paling mungkin keluar, pertanyaan-pertanyaan yang susah dan mereka hafalkan jawabannya supaya bisa tembus gitu kan ya. IQ test, psychological test, jalan-jalan ke Gramedia itu jawabannya ada semua Pak. Yang model gambar matahari lah, yang model gambar inilah, ini jawabannya apa. Dan semuanya bisa dipelajari sehingga pada saat mereka melakukan tes itu, kecenderungan suksesnya besar. Gitu kan. Nah, ini yang pada akhirnya pada saat kita sudah hire, pada saat masuk, wah berantakan, nggak sesuai. 3 bulan mesti ditahan. Gitu kan. Dan berbagai macam cara mesti kita lakukan. Dan dengan berpegang pada beberapa pemikiran ini, maka saya berpikir kalau kita sistemnya adalah partnership basis, ini adalah sistem yang suka sama suka, sama persis seperti kondisi kita berpartner sama orang gitu kan ya. Karena sifatnya suka sama suka,
Maka pada saat saya berikan sesuatu pekerjaan dan selama disepakati oleh pihak yang bersangkutan, maka terjadilah satu kesepakatan. Nah, di situ saya berpikir, kalau memang itu bisa dilakukan dan kita tidak apa namanya berpindah sedikit shifting. Nih, saya mohon maaf karena ini benar-benar pemikiran liar pada saat itu gitu ya. Kalau kita bisa shifting dari kontraktual basis atau permanent basis ke sistem yang sifatnya partnership basis, di mana on demand pada saat dibutuhkan maka saya panggil dan saya berikan rate atau saya berikan harga yang memang kita sepakati bareng, yang bisa jadi harganya di atas UMR atau UMP ataupun di bawah UMP. Selama disepakati dan dia memang mau bekerja, ini kenapa nggak coba saya lakukan? Ini pada saat itu saya pikir. Nah, kondisi tadi kita bicara dari sisi contoh dari waiter tadi, Pak. Kalau memang dia sibuknya adalah waktu makan siang, let's say dari jam 11 sampai jam 2, kenapa saya mesti hire sampai jam 7? Kenapa saya nggak hire aja dari jam 11 sampai jam 2? Dan sistemnya apa? Sistem hourly. Nah, kalau kita bicara hourly basis, saya mulai bertanya-tanya nih Pak, hourly basis, ada undang-undangnya nggak ya? Hourly basis, ada peraturannya nggak ya? Ada nggak nih upah minimum jam-jaman? Sampai sekarang saya belum nemu Pak. Karena upah minimum yang ada, setahu saya itu adalah upah minimum bulanan dan upah minimum harian. Perhitungannya jelas. Tapi begitu kita bicara jam-jaman, wah ini nggak ada upahnya nih. So, saya melihat bahwa sebenarnya selama terjadi kesepakatan kedua belah pihak, dan itu bisa dilakukan. So, saya mulai berhitung-hitung lagi, Pak. Kita lihat lagi ke angkanya. Pada saat kita bicara partnership basis, maka kita bicara bahwa kalau memang saya hanya butuh 73 orang, kenapa saya mesti hire 100? Dan saya hire 73. Artinya, hari-hari libur yang memang mereka nggak bekerja, maka nggak perlu saya spending. Dan saya pakai angka minimum wages yang sama, 2020, 4,2. Secara basic penghasilan atau upahnya, kalau kita gunakan rumusan yang sama, maka sekitar angka 3,7. Nah, kemudian saya coba mencari tahu kalau partnership basis, Pak. Peraturannya aja nggak ada nih mengenai partnership basis. Berarti segala macam yang menyangkut dengan apa namanya kenormatifan gitu, ini juga seharusnya tidak harus nih, gitu kan ya. Hal paling simpel, kalau saya hire Gojek atau saya hire Grab gitu ya. Pada saat saya hire dia selama kurun waktu tertentu nganterin saya dari sini ke sana, apakah saya bayarin BPJS-nya? Itu logika murni. Nggak mungkin saya bayarin BPJS. Apakah kalau misalnya terjadi kecelakaan kemudian saya yang bayarin dia? Nggak mungkin juga. Gitu kan? Karena banyak kondisi di lapangan bahwa terjadi kecelakaan ojek online gitu. Tapi pada akhirnya bebannya adalah ke ke perusahaannya dalam bentuk pemberian bantuan yang sifatnya uh, uh, tergantung dari sisi perusahaan. Nah, maka dengan sistem partnership basis ini, maka saya melihat bahwa seandainya pun meals kita sediakan untuk 73 orang itu, dan kita bisa lihat secara budget forecast itu angkanya di 4 miliar. Dimana kalau kita bicara rasio productivity 100%. Karena apa? Dia hanya di-hire pada saat dia bekerja. Pada saat dia libur gimana? Ya pada saat dia libur ya kita bayar lah. Nah, masuklah di sini unsur yang no work no pay. Gitu kan. Yang sebenarnya kalau kita bicara no work no pay, pada saat sistem partnership basis itu bisa dilakukan. Gitu. Beberapa perusahaan atau pada akhirnya saya mulai berpikir lagi, tapi kesian amat ya kalau misalnya ada orang bekerja, tapi kok misalnya kecelakaan nggak dibayarin, gitu kan, dia juga nggak punya tabungan untuk hari tua. Dan saya coba cari Pak, bisa nggak ya kita ikutkan dia dalam program BPJS Tenaga Kerja ataupun BPJS Kesehatan gitu kan. Ternyata BPJS memang punya produk yang namanya BPJS Mandiri, yang sifatnya untuk tenaga kerja maupun untuk kesehatan. Dan kalau kita lihat, secara mandiri berarti anggapannya bahwa dia bukan penerima upah dan angkanya pun jauh lebih kecil.
Nah, ini kalau kita bicara angka BPJS secara sifatnya mandiri, Pak. Dengan angka yang sama minimum wages, maka BPJS yang sifatnya mandiri, faktor jaminan hari tua yang notabene benefitnya sama dengan yang dibayarkan oleh perusahaan, itu hanya 2%. Kalau kita lihat dari sisi keseluruhan budget, kita compare dengan permanen tadi, permanen perusahaan harus spending 189 juta untuk 100 orang. Tapi dengan sistem partnership yang BPJS-nya mandiri, spending perusahaan 74, itu pun kalau mau dibiayai oleh perusahaan. Karena sebenarnya normatifnya bahwa ini adalah menjadi kewajiban dari si pekerja. Tapi karena kita mau melihat bahwa kesian, gitu kan ya, ada faktor manusianya juga. So, coba deh kita tackle dari sisi perusahaan untuk pembayaran BPJS. So, kelihatan dari sisi angka perbandingan bahwa permanent system atau kontraktual system 189, sementara pada saat kita mempergunakan sistem mandiri atau sistem partnership basis 74 juta. Dari sisi pembayaran BPJS JHT aja udah savingnya lumayan, Pak. 100 juta lebih, hampir 120 bahkan ya. Kemudian dari sisi JKK, dari sisi JKM 2715, kalau mandiri hanya 7 dan 5. Kesehatan yang sama di kelas 3 juga gitu kan ya. 22 compare dengan 204 gitu. Nah, ini angkanya signifikan nih. Nah, kalau kita lihat kira-kira kalau dengan sistem-sistem tadi, ini kayaknya savingnya agak lumayan. Dan saya coba buatlah satu comparison. Yaitu kalau kita bicara mempergunakan permanen kontrak, kita nggak saving budget tapi productivity ratio 73, kita coba pakai outsourcing, biasanya lebih minus karena memang ada manajemen fee dan sebagainya. Kalau kita bicara mempergunakan partnership basis tanpa BPJS, kita bisa saving 38%. Kalau kita bicara dengan BPJS yang sifatnya mandiri, kita bisa saving 36%. Gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah saving yang kita lakukan 38 maupun 36% ini dengan kondisi orang yang aktual sama. Yang kerja sama-sama 73. Penghasilannya mereka sama-sama nggak berkurang. Karena sesuai dengan hitung-hitungan UMP bulanan. Gitu. Kemudian dari sisi benefit, mereka juga memperoleh BPJS. Mereka memperoleh jaminan kecelakaan nasional. So, kenapa kita mesti spending di angka 6,4? Kenapa nggak kita coba berjalan dengan angka yang di angka 4,1? Toh hasil kerja atau productivity-nya sama. Bahkan bisa dikatakan productivity 100% kalau kita mempergunakan sistem partnership basis. Dan dari situlah mulai berangkat pemikiran bahwa bisnis seperti apa nih yang kita atau saya coba bisa bikin kalau memang saya ingin men-setting partnership basis. Maka saya buatlah satu sistem yang pada akhirnya sistem ini akan bisa juga membantu tenaga kerja. Kenapa bisa membantu tenaga kerja? Karena saya men-setting satu sistem digital, di mana sistem digital ini kurang lebih cara kerjanya persis seperti aplikasi ojek online. Tapi yang di-provide itu bukan bukan driver, tapi saya memprovide talent pool hospitality yang kita create bekerja sama dengan beberapa sekolah juga dari sisi hospitality. Kemudian kita melihat juga bahwa ini bisa membantu nih untuk teman-teman yang belum bekerja juga, yang susah mencari pekerjaan gitu, karena kondisi aktual bahkan mereka untuk interview aja belum tentu bisa, Pak. Karena apa? Ini yang agak mirisnya adalah gini. Ada orang yang sangat jago di interview, tapi skill-nya atau pada saat bekerja nggak sesuai. Tapi di satu sisi, ada orang yang punya skill bagus sekali, tapi belum tentu dikasih interview. Contoh paling simpel, tim kitchen, Pak, tim FB product, itu paling simpel. Kenapa saya sebut simpel? Karena rata-rata, ini mohon maaf ya, cuman rata-rata orang FB product pada saat dia sangat jago dalam memasak, masakannya luar biasa rasanya. Kasihan pada saat nggak bisa diinterview hanya karena hal simpel mereka nggak bisa bikin CV yang atraktif.
Sehingga pada saat CV-CV itu masuk kepada HR, dan pada saat HR menerima atau ini kalau saya boleh sedikit curhat gitu ya Pak. Orang HR pada saat kita membuka satu posisi yang ngelamar tuh bisa, waduh, saya buka pada saat itu posisi yang paling simple waiter Pak. Ada 200-300-an orang yang melamar. Dan pada saat dilihat background-nya, ada yang background IT, ada yang background-nya STM mesin gitu. Ini kan sebenarnya um, agak ini ya, agak uh, uh, ya itu tadi bahwa memang karena kondisinya banyak banyak orang yang nggak bekerja, sehingga dari background apapun selama saya bisa bekerja dan menghasilkan, nggak apa-apa lah saya mesti berpindah atau melompat dari saya punya background pendidikan gitu kan. So balik ke yang tadi, pada saat kitchen atau every product yang kita butuhkan adalah produknya untuk dia bisa masak, dia bisa motong dengan benar, dia bisa menghasilkan produk yang bagus, tapi CV-nya nggak bisa dibikin atraktif. Ini miss opportunity juga sebenarnya buat perusahaan untuk melihat dia. Karena biasanya screening yang kita lakukan pertama adalah dari CV. Kemudian baru kalau CV-nya bagus, pengalaman bagus, dan baru kita panggil gitu kan. Nah, ini opportunity-nya nggak ada. Maka dengan sistem partnership basis ini, saya mulai berpikir bahwa mungkin bisa disetting satu sistem rekrutmen baru nih. Sistem seperti apa? Semua yang memang punya background perhotelan, terlepas dari CV-nya bagus apa enggak gitu, dan saya akan panggil mereka. Let's say saya hire mereka hanya untuk 2 jam atau 3 jam, dan saya minta mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya skillful di lapangan. Pada saat itu bisa mereka lakukan, baru besoknya saya kasih mereka schedule panjang. Istilahnya kalau dari sisi aplikasi online, maka saya akan direct offer ke si anak ini untuk schedule yang panjang. Gitu. Karena kalau kita bicara partnership basis, maka nggak ada kontraktual, Pak, antara si pekerja sama perusahaan. Gitu. Karena semuanya sifatnya suka sama suka. Gitu kan. Nah, dari sini, maka apa yang bisa dibantu untuk adanya sistem ini terhadap partner nih atau para pekerjanya nih. Yang pertama, interview proses kurang lebih akan ditiadakan. Karena memang mereka akan diminta datang dan diminta untuk memperlihatkan mereka punya skill langsung live. Dan kalau nggak cocok, ya tinggal nggak usah dipanggil lagi besok gitu. Kemudian, mereka punya online CV dan work reference itu akan ada secara live, secara online. Karena apa? Karena sama seperti sistem sistem online aplikasi yang lain, begitu mereka selesai bekerja maka mereka diberi rating, Pak. Ada rating 3, 4 dan 5 sehingga mereka punya online CV dan work reference itu akan kelihatan semua. Sehingga di sisi perusahaan pun gampang. Saya mau hire waiter, dan saya tinggal buka ini aplikasi, dan saya tinggal lihat apakah ada yang bintangnya 5 nih untuk posisi waiter, apakah ada yang bintangnya 5 nih untuk posisi kitchen dan sebagainya. Sehingga dari situ tinggal dipanggil orangnya dan kita dapat orang yang punya quality gitu kan. Keuntungan juga buat mereka adalah pembayaran mereka dibayar langsung setelah mereka bekerja. Dalam artian, ya kalau ada peribahasa, orang dibayar sebelum keringatnya kering, nah ini pas nih Pak. Karena pada saat mereka selesai bekerja, diberi rating oleh perusahaan, maka persis seperti ojek online, itu akan masuk uangnya ke wallet mereka. Nah, saya juga melihat di satu sisi bahwa ini adalah satu keuntungan buat perusahaan karena sistem payroll-nya dipermudah nih. Semuanya sistemnya otomatisasi. Nggak ada lagi penghitungan manual, nggak ada lagi penghitungan yang yang jelimet gitu ya, karena semuanya dilakukan secara otomatisasi. Mereka bekerja, setelah saya bekerja maka akan langsung dilemparkan mereka. Makanya kenapa sistemnya tadi saya katakan sama seperti mempergunakan sistem payment gateway nih. Pada saat kita mau hire pada saat kita mau pada saat kita mau pesan makanan misalnya, dan tinggal potong dari kita punya deposit, langsung dibayarkan. So secara perusahaan atau secara perorangan itu kan simpel banget.
Nah, yang terakhir, ini juga yang paling penting, flexible working time. Ini yang anak-anak milenial sekarang pengen sebenarnya. Kalau saya lihat dari saya punya talent pool gitu ya, bahwa pada saat saya pengen kerja ya saya kerja, pada saat saya nggak mau kerja ya saya nggak mau kerja. Ada kondisi Pak, saya sedikit sharing dari kita punya talent. Penghasilan mereka per bulan itu bisa jauh lebih tinggi daripada UMR. Kenapa kondisinya seperti itu? Karena jadi mereka punya kesempatan untuk mencoba pekerjaan di tempat lain. Di mana pada saat sistem kontraktual basis ini nggak boleh dilakukan. Karena terikat terhadap satu perusahaan. Hal paling simpel, seorang waiter yang pada saat itu saya arahkan ke sebuah hotel ataupun ke F&B retail gitu ya, dia benar-benar mengambil kesempatan ini jadi satu momentum buat dia meraih penghasilan setinggi-tingginya. Dengan cara apa? Morning shift diambil di tempat A, selesai kerja jam 3 sore, dan dia ambil di tempat B. Itu dia lakukan selama 30 hari kerja. Karena memang dia orangnya sangat kuat, sangat gigih. Dan penghasilannya Pak bisa sampai angka 8-9 juta untuk seorang waiter per bulan. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Dia libur Pak. 2 minggu jalan-jalanlah ke Bali. Dan di Bali, karena dia baru bisa main sama teman-temannya after working hours, dan di pagi hari dia cari kerjaan juga. So penghasilannya berlebih-lebih. Nah ini yang pada akhirnya kita setting satu pemikiran bahwa oh berarti sebenarnya ini sistem bisa dilakukan nih. Dan kalau ini sistem bisa dilakukan, maka saya cobalah membuat satu konsep yang disebut dengan marketplace. Nah, kalau teman-teman udah pernah dengar tentang marketplace, marketplace itu modelnya kayak Bukalapak, kayak Tokopedia, Shopee gitu. Itu marketplace di mana kita bisa masuk ke satu market tanpa kita perlu ada di sana. Dan kita bisa memilih barang yang kita mau dan melakukan langsung transaksi melalui aplikasi. Dan ini yang kita coba atau saya coba buat, di mana teman-teman bisa melihat, oh ini semua talent yang saya punya, dengan rating dan kualitasnya masing-masing, dan teman-teman bisa memilih, saya mau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini pada saat dibutuhkan. Dan selesai bekerja, selesai, nggak ada ikatan apapun. Nah, buat mereka, ini sebenarnya menguntungkan karena mereka bisa mencoba berbagai macam jenis pekerjaan dan juga berbagai macam perusahaan. Di satu sisi, dari sisi perusahaan, selain kita bisa tekan expenses yang tadi, hitung-hitungan tadi bisa sampai 38-36% dengan kondisi produktivitas yang nggak berkurang, tapi di satu sisi juga bisa pada akhirnya memilih yang memang paling talented untuk akhirnya saya ambil menjadi pegawai saya misalnya. Nah, yang agak mengagetkan sedikit buat saya juga bahwa pada saat saya menjalankan bisnis ini dan saya sharing ke teman-teman Pak di hotel terutama ataupun di F&B retail, ternyata banyak yang akhirnya mentransisikan sistem kontraktual basisnya mereka menjadi sistem partnership basis dengan tidak mengurangi jumlah orangnya, tapi memainkan schedulingnya, gitu. Dan karena ini sistemnya partnership basis, jadi tidak perlu men-setting unpaid leave atau apapun itu, karena mereka tidak bekerja dan tidak dibayar pada saat mereka nggak bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga hotel-hotel yang sifatnya corporation gitu ya, dalam artian mereka memiliki berapa hotel operator gitu. Nah, ini dijadikan juga sama mereka sebagai salah satu lahan atau salah satu cara program untuk mereka pada akhirnya bisa membuat fast track program, Mbak. Di mana orang yang ada itu benar-benar bisa diputar untuk masuk ke properti-properti mereka yang lain di brand yang sama tanpa harus ada sifat mutasi. Karena kondisi sifat mutasi ini agak ribet nih kalau dari sisi administratif gitu kan ya, karena mesti menyiapkan surat mutasi. Berarti BPJS mesti dihentikan di sini, pindahkan ke sana. Kemudian secara perpajakan akan dipotong di tengah tahun, maka akan dilanjutkan di sana. Karena PT-nya berbeda. Nah, secara administratif akan ribet, tapi dengan sistem ini,
Maka pada saat memutar-mutarkan orang, misalnya sini, oke sebulan di sini ya, setelah itu sebulan di sana, setelah itu sebulan di sana. Dan dia putar di outlet semua masing-masing, sehingga dia benar-benar punya satu apa namanya brand talent yang memang khusus buat brandingnya dia. Nah ini yang pada akhirnya banyak digunakan sama teman-teman Pak, setelah kita sharing sistem ini. Gitu. Nah kurang lebih sih itu yang apa namanya yang bisa saya share nih Pak, karena uh, um, tujuan saya sebenarnya lebih kepada pada saat kita kondisi seperti ini, dan kita mesti sama-sama berpikir bahwa perusahaan harus tetap produktif, tapi perusahaan juga bisa sekaligus mengefisiensikan apa namanya pengeluarannya, terutama dari sisi human capital, dengan juga tidak menyalahi peraturan dalam artian bahwa kalau memang nggak bekerja ya nggak usah bayar, gitu kan ya. Dan juga hourly basis. Hanya pada saat revenue-nya bagus, hanya pada saat bisnisnya bagus dan orangnya saya panggil, gitu. Ini yang pada akhirnya saya berharap juga bisa membantu dari sisi tenaga-tenaga kerja yang pada saat ini nggak punya kesempatan juga untuk dia memperoleh kesempatan untuk bahkan memperlihatkan dirinya dia pada saat dia mengirimkan CV, gitu kan, karena kondisinya mungkin yang tadi saya jelaskan, mungkin memang dia tidak bagus atau dalam pembuatan CV nggak atraktif. Nah ini yang bisa sedikit saya sampaikan Pak Inan. Jadi ada sisi produk juga yang istilahnya mungkin nggak akan jauh beda dengan ojek online. Kemudian juga ini sisi perusahaan yang saya create gitu ya. Dan ya itu Pak yang sedikit yang bisa saya sharing untuk sisi entrepreneurship gitu ya, bahwa pada saat kita membuat satu bisnis memang akan lebih baik apabila bisnis itu dibikin dari sisi yang memang kita senang gitu, dan memang menurut kita cukup punya kapasitasnya untuk melakukan hal itu. Gitu, mudah-mudahan Pak Inan, Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada. Oke. Um, uh, Menarik sekali ini penyampaiannya, pemaparan dari Pak Oki ini. Halo Pak. Yuk, bisa Ya, dengar? ya dengar Pak, dengar. Bisa, bisa. Oke, ya. Jadi tadi saya bisa ini yang masalah 0,73 itu sangat menarik ya. Ternyata kita selama ini kita tuh tidak efisien ya di dalam perusahaan ya. Betul, Nah ini bukan nggak efisien Pak, tapi memang rata-rata dari kita nggak melihat itu sebagai satu loophole Pak, bahwa ada orang yang memang sedang tidak bekerja tapi perusahaan membiayai dia Pak. Dan ini kadang juga jadi loophole juga untuk teman-teman, bahwa beranggapan pada saat saya sedang nggak bekerja berarti boleh dong saya cari penghasilan lain. Padahal ya, pemikiran itu sebenarnya nggak benar Pak, karena pada saat mereka nggak kerja kan perusahaan juga bayarin Pak. Contoh paling simpel misalnya, pada saat mereka lagi liburan amit-amit terjadi kecelakaan Pak, apa bukan BPJS kecelakaan yang mereka pakai? Kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya ini apa namanya dari sisi dua belah pihak lah saya ngelihatnya gitu ya, bahwa sebenarnya kalau kita mempergunakan satu sistem yang sifatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak, mestinya dari sisi expenses bisa ditekan, tapi productivity-nya nggak harus jatuh gitu Pak. Karena memang yang tadi Pak Inan bilang benar, 73 orang sebenarnya kalau kita punya 100 orang Pak yang benar-benar bekerja. Makanya dari Gitu. 73 berarti 27 itu, itu buang-buang duit tuh ya. 27. Nah Ya ini bukan bom. teman-teman, enggak maksudnya jadi saya pikir gini Pak. Dari tadi kan 0,73 nih ya. Menurut Ya. Pak Oke sendiri ini ya, maksimumnya berapa sih Pak? Kalau kita bisa menaikkan 0,73, nggak mungkin
100% kan, orang juga ada liburnya dan lain-lainnya. Betul. Maksudnya libur mingguan, bukan libur yang berapa hari tadi. Belum pakai hari Betul. libur kejepit. Kemudian lagi kalau kita masuk kan kita juga harus dibayar sebagai lembur dan lain-lain kan seperti itu, ya kan? Betul. Nah Betul. tadi kalau maksimumnya berapa sih Pak dari 0,73 itu kita bisa, nggak mungkin sampai 100 kan, maksimumnya kira-kira berapa? Dan kalau dipikir-pikir kan kalau misalkan kita menghilangkan hari-hari libur tersebut ya dalam tanda kutip kita melanggar undang-undang harus libur kan, sebetulnya nggak juga kan, gimana Pak? Oke. Gini Pak, kalau pertanyaannya adalah maksimum berapa, angka 0,73 itu udah angka paling maksimum Pak. Nggak bisa lebih dari itu. Karena selebihnya normatif semua Pak. Normatif dalam artian tanggal merah itu harus kita berikan memang kalau secara perundang-undangan ketenaga kerjaan. Betul. Kemudian cuti harus kita berikan. Walaupun pada akhirnya cuti itu istilahnya banyak istilah dihanguskan lah atau apapun itu, seharusnya cuti itu diberikan Pak. Kalaupun cuti nggak diambil tetap harus dibayarkan. So kalau kita bicara dari sisi 0,73 itu udah angka paling maksimal Pak. Gitu karena ya? Sifatnya normatif semua. Betul, sifatnya normatif semua. Sifatnya memang harus diberikan dan memang harus menjadi haknya mereka. Kalau memang kita mempergunakan sistem kontraktual ataupun permanent basis. Gitu Pak Inam. Ya, kebanyakan libur kita ya. Oke Pak. Jadi apa namanya? Tadi kalau saya lihat di sini ya kan, ini tadi yang saya langsung ke ujung ya. Yang udah jelas yang tadi itu semuanya kita tidak efisien, tapi gimana caranya buat mengisi itu, buat mengisi tadi yang kekurangan tadi Pak. Tadi yang ditawarkan oleh Pak Oki itu kan itu sama ya sama DW Pak, sama casual gitu kan? Gini Pak, perbedaannya adalah gini Pak. Kalau kita bicara DW dan casual yang ada sekarang, itu kan kondisinya seharusnya Pak, kalau kita bicara undang-undang tenaga kerjaan, itu kan sifatnya harus diberikan kontrak Pak. Apakah itu sifatnya sistem kerja harian lepas, PKWT harian lepas, apapun itu. Nah, sistem yang saya offer itu sebenarnya sistem partnership basis Pak. Jadi antara perusahaan sama anak ini nggak ada kontrak yang memang di-create. Nah, gimana caranya supaya saya tetap bisa menjamin bahwa orang yang bagus tetap bekerja sama saya? Maka sistemnya adalah sistem scheduling Pak di aplikasi. Kasih dia schedule yang panjang, dan pada saat dia sudah mengokekan schedule tersebut, itu artinya dia sudah membuat satu kesepakatan Pak, bahwa dia akan datang hari tersebut. Bukan gitu. Kontrak tuh ya, bukan kontrak ya. Bukan kontrak Pak, bukan kontrak. Karena sama persis kayak ini yang tadi saya sharing Pak sama ojek online lah gitu. Bahwa pada saat kita minta dia untuk melakukan satu pekerjaan mengantar kita dari A ke B, sebenarnya kan pekerjaannya ada Pak. Yeah, kalau kita bicara pekerjaan ada, perintah kerjanya ada, gitu kan. Tapi kontrak kan nggak pernah ada Pak, karena sistemnya partnership. Saya offer dia sekian, dia mau ambil. Jadi istilahnya suka sama suka Pak, it takes two to tango. Gitu Pak. Jadi akhirnya suka sama suka, angka segini oke, ya udah diambil. Angka segini, enggak, saya punya skill terlalu bagus untuk angka segitu. Ya udah saya cari yang lain. Sesimpel itu sebenarnya Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita pakai sistem partnership basis ini, maka tujuan kedepannya adalah orang yang punya skill lebih itu dibayar lebih mahal Pak daripada orang yang skillnya biasa aja untuk posisi yang sama. Kondisi aktual sekarang sama-sama waiter itu biasanya kita bayar angkanya sama Pak, karena memang biasanya kalau perusahaan kan biasanya perusahaan punya salary grading tuh Pak. Salary grade, kemudian punya ketentuan level sekian, angkanya adalah sekian. Tapi kalau dengan sistem partnership basis, kalau memang dia kualitasnya lebih bagus, dan saya akan offer dia lebih mahal untuk pekerjaan yang sifatnya
apa namanya part timing gitu, dalam artian misalnya 3 hari aja atau seminggu aja atau sebulan aja gitu, dan nggak pakai kontrak juga gitu Pak. Jadi istilahnya dari sisi perusahaan ini banyak bisa apa namanya istilahnya memangkas biaya-biaya yang nggak perlu tapi nggak ngurangin productivity gitu Pak. Nah Pak, kalau di awal-awal Dan nih, juga kalau di awal-awal apa jaminan saya kalau saya bisa dapatkan orang yang baik gitu ya? Apa ada semacam nah, requirement gitu Pak? betul gini Pak, gini. Pertama, yang talent pool yang kami create ini adalah talent pool yang memang backgroundnya adalah sekolah perhotelan. Karena kami lakukan verifikasi dulu Pak sebelum mereka joining. Oke, Itu oke. yang pertama. Yang kedua, kondisi COVID ini sebenarnya sangat menguntungkan buat sisi kami Pak gitu. Karena gini, banyak orang-orang yang akhirnya dirumahkan dan mereka nggak bekerja, yang mereka menunggu schedule, mereka akhirnya pada join ke kita punya talent pool karena at least saya bisa kerja walaupun sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. So saya punya talent pool Oke. agak gemuk nih Pak, lumayan dari skillful talent nih. Karena memang mereka ngelihat wah gitu Pak. Gitu. Ya, ya, Jadi seru, seru, seru ya. agak-agak Ya ini kalau saya itu lihat ini modelnya kayak model di Eropa nih ya. Di Eropa kan gitu, betul. kita nggak punya pegawai yang tetap, paling pegawai tetap cuma 1 2 orang, yang lain ya ada yang kontrak Oh, tahunan, ada yang harian seperti itu. Tapi memang apa namanya betul. kualitas daripada pekerjaannya bagus-bagus, sungguh menarik. Baik, kita kasih kesempatan buat Betul. teman-teman yang lain untuk siapa yang mau bertanya. Silahkan, silahkan. Silakan Pak, Bu. Silahkan teman-teman yang lain, mungkin udah ada pertanyaan. Pak Iwan, Pak Iwan nih dari Bali, Iwan Setiawan. Ah, ada yang mau tanyain Pak? Halo Pak Iwan. Ah, ada yang ditanyain Keren, tuh keren. kan. Iya Halo Pak, Pak. wah apa namanya Pak Oki ini programnya keren banget ya. Saya ngelihatnya, Iya, Pak wow, Iwan. ini suatu inovasi yang dahsyat di tahun 2020. Ya, Amin, mudah-mudahan bisa membantu Pak, mudah-mudahan. ya, karena tadi menggunakan sistem yang tadi saya lihat emang benar ya Pak, menggunakan ojek online tadi emang dia kerja hanya kalau dapat apa namanya kalau dapat customer baru dia kerja kan begitu ya. Mm-mm. Betul, on demand basis Pak, betul. Yes, on demand basis. Nah, jadi memang apa namanya ini terobosan yang luar biasa banget tentunya apabila bisa diimplementasikan di zaman now ini, zaman sekarang ini ya, atau zaman future ya, kayak gitu. Tapi memang kita tentunya butuh gebrakan, butuh butuh strategi atau butuh apa ya, contoh yang real nanti di salah satu hotel atau apa yang bisa melakukan seperti ini gitu Pak ya. Karena Sebenarnya masalahnya itu, masalahnya itu sebenarnya ini Pak, iya Pak Oki, silakan Pak Oki. sorry Pak, silakan Pak, silakan Pak. Ya, masalahnya itu kita ini kan kalau kita ngomongin Halo Pak. sejauh ini kan kita hanya mendapatkan orang-orang yang yang datang ke kita, kemudian kita develop, kemudian mereka profesional dan loyal sama kita. Nah itulah. Jadi bedanya kalau di hotel yang tradisional gini kan kita tentunya menjadi orang-orang yang loyal-loyal, yang bagus-bagus, yang seperti itu sehingga harapannya kita nggak pengen lagi apa bermasalah sama tenaga kerja gitu ya, karena kita udah punya orang-orang yang loyal, yang bagus, yang berkualitas, yang produktif tentunya kayak gitu. Memang kalau dilihat Betul. dari hitung-hitungan mungkin yes 0,73, jadi jadinya emang tidak semuanya dia 100% kerja gitu ya karena ada Betul. libur, ada PH dan sebagainya. Di sisi yang lain mungkin itu juga part of the benefit mereka sebagai apa ya pekerja yang kompeten di bidangnya, sebagai in return lah benefit seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat, saya takutnya hanya ini saja. Takutnya kalau kalau dengan sistem part timer begini atau model begini, takutnya itu
loyalitas mereka itu loh Pak, yang kadang-kadang mereka akan selalu akan ada kesempatan yang lain, tempat lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa jangka panjang sama orang-orang yang bagus-bagus ini. Karena orang yang bagus-bagus itu kan kita pengennya kan loyal sama kita, dan company pun juga akan loyal sama dia juga, dan semuanya serba autopilot sebetulnya. Goalnya kan autopilot, semua orang bisa bekerja dengan baik di apa namanya tanpa ada masalah gitu ya. Jadi sistem jalan dengan baik. Itu saja sih, concern saya hanya masalah loyalitas karyawannya juga itu aja. Karena tetap aja namanya nanti kompetisi kan pasti ada, dan mereka akan mengejar duit saja, nanti yang duitnya lebih gede dia akan pindah ke sana, duitnya lebih gede lagi pindah ke sana lagi. Itu aja yang saya concern. Just for thought, what do you think Pak Oki? Monggo silakan. Terima kasih banyak Pak Iwan, senang sekali dapat komen. Jadi gini Pak, yang pertama, kalau hotel yang sudah mempergunakan kondisi aktual sekarang sudah ada Pak. Kami sudah punya beberapa klien yang memang hotel maupun juga yang corporate hotel, gitu ya. Yang memang dia punya hotel yang cukup propertinya banyak. Nah, kalau kita bicara mengenai loyalitas tadi Pak, ini yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya untuk mengunci mereka itu kita bisa create satu sistem scheduling system yang kita tembakkan hanya langsung ke orang-orang pilihan ini Pak. Schedule-nya kita setting panjang. Sehingga pada saat yang sudah disepakati, dia tidak bisa mengambil pekerjaan di tempat lain karena by system itu sudah terkunci Pak. Lock, itu yang pertama. Yang kedua, saya ceritakan sedikit mengenai kita punya klien yang yang memang dia corporate atau operator hotel. Dia pergunakan yang tadi saya katakan Pak, bahwa dia pergunakan sistem ini pada akhirnya untuk bisa memutar atau bahasanya ya, memindah-mindahkan yang jadi malah dia kayak punya akademi Pak, punya talent pool akademi, sehingga tadinya di properti A kemudian pindah ke properti B, pindah ke properti C, pindah ke properti D, dan itu dijadikan kayak semacam leadership model. Wah ini orang bagus, oke, ini kamu saya ambil di sini ya, nanti kamu bulan depan pindah ke Bali, bulan depan pindah ke Makassar, bulan depan pindah kemana gitu. Sehingga kita punya orang yang memang pada akhirnya secara culture itu kita banget lah gitu. Dan ini yang sama mereka itu akhirnya disiapkan malah justru satu project untuk yaitu tadi Pak, memutar-mutarkan orang-orang yang memang bagus. Sisi loyalitas mereka akan dapat karena orang-orang ini istilah dalam tanda kutip dijanjikan untuk posisi leader. Tapi dengan catatan kamu mesti muter ya. Nah, kondisi muternya ini kalau kita pakai sistem kontraktual basis kan agak ribet Pak. Mesti surat mutasi pindah ke sana. PT-nya mesti pindah ke sana. Pada saat mutasi di sana baru sebulan udah pindah lagi. Padahal sisi BPJS harus berubah PT terus dong setiap 1 bulan, gitu kan? Dan nggak praktis dari sisi administratif gitu, Pak Iwan. Makanya ini yang memang pada akhirnya setelah kita coba sharing dengan beberapa teman yang memang sudah jadi klien kami, itu akhirnya jadi semacam tools buat mereka untuk bisa membuat makin loyal malah. Karena dengan mereka create satu sistem muter itu dan juga dengan scheduling yang sudah terikat di dalam sistem gitu Pak Iwan. Berarti kalau misalkan dalam satu hotel ya misalkan yang perlu di hire itu berarti cuma top level doang aja ya? Ya nggak? Atau mungkin second layer. Nanti baru sisanya mungkin kayaknya kita perlu misalkan housekeeping departemen hanya perlu housekeeper sama asisten atau mungkin 1 orang order misalkan, the rest part timer. Kayaknya keren kayak gitu ya. Betul nggak? Iya, kondisi sekarang Pak, bahkan ada satu operator hotel yang kerja sama kita. Mereka akhirnya pakai sistem 80-20 Pak. 20 orang kontraktual basis, 80% itu sistemnya adalah partnership basis. Oke. 20-nya itu level apa Pak? Mereka level asisten HOD ke atas Pak. Oke, betul. Ya. Gitu. Oke Pak, noted Pak. Begitu, noted. Pak. Jadi saya juga udah menemukan beberapa hotel yang mereka juga menggunakan sistem begitu di daerah Jogja. Ada yang begitu juga.
Oke, Pak. Siap. Tapi tidak ke semuanya, tapi hanya ada beberapa departemen mereka melakukan seperti itu. Betul. Oke, Pak. Siap. That's good. Wah, Terima tapi kasih. saya suka sekali ya terobosan yang bagus banget. Jadi ibaratnya everybody now become consultant loh. Ya enggak? Everybody become part-timer karena mereka atau udah profesional semuanya kan. Misalkan contohnya kalau kita ngomongin kompetensinya room attendant, mereka udah jago, ya enggak? Jadi mereka Betul. memang masalah harganya tergantung skill mereka. Kalau memang dia bagus ya hargamu lebih bagus dibandingkan yang lain. Bahkan dia bisa kemana-mana, nggak mesti ke satu hotel saja gitu loh. Itu keren banget gitu. Betul, Jadi Pak. rata-rata mereka jadi part-timer semuanya, cowok panggilan semuanya. Keren banget itu. Ya, Saya setuju. tujuannya pengen kualitasnya naik, Pak. Kualitas orang-orang perhotelan lah. Karena mereka tahu bahwa, dan ini Pak, Saya yang paling setuju. Pak Inan kenapa nggak dari dulu Pak Inan kayak gini Pak Inan ada ya Pak Inan ya? Itu udah. Nah, itu udah. Ini apa namanya? Keren loh, Pak. Ada pertanyaan bagus nih Pak Oki ini. Perkiraan dari Pak Ahmad Nur Ardan nih. Perkiraan untuk level partnership ini bisa sampai level yang mana, Pak? Level mana? Rank and file pasti ya. Bisa paling tinggi level apa nih, Pak? Kalau kondisi yang saya sharing yang aktual ya, Pak. Kondisi aktual yang kita punya itu bisa sampai level supervisor, Pak. Kondisi aktual. Jadi supervisory level, karena asisten manajer ke atas itu mereka masih pakai sistem kontraktual basis. Dan akhirnya mereka transisikan, mereka punya PKWT ke sistem partnership kita. Kenapa bisa ditransisikan? Karena dari sisi penghasilan nggak ada yang berkurang, Pak. Tetap dapat BPJS yang sifatnya mandiri, kemudian sistem penghasilannya juga nggak ada yang berkurang sama sekali. So, istilahnya dari sisi ketakutan untuk takut ada bahaya apa-apa, kegaduhan dan segala macam itu bisa diminimalis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai kita punya sistem ini, sebenarnya Pak, orang-orang takut untuk dia nggak perform, Pak. Karena kita bisa bayangin, dia dikasih angka bintang 1, dikasih tulisan bahwa anak ini malas. Itu blacklist-nya udah 1 nasional, Pak. Kayak Gojek nih ya. Betul. Nah, dia bintang 1, maka dia nggak, istilahnya orang mana yang mau hire, Pak. So, mereka akan berlomba untuk meningkatkan mereka punya kualitas. Gitu. Itu yang kita coba setting. Makanya kenapa pada saat orang mau masuk ke hotel pun kita udah wanti-wanti dan kita beri mereka sedikit training juga, Pak, untuk hospitality sistem ataupun dari service excellence yang kayak gitu-gitu, Pak. Ya. Ini kayaknya suatu saat nih buat level GM juga kayaknya bakalan kesan nih. Cuma setahun sekali kalian bikin bisnis plan. bikin bisnis plan. Oke. Kenny, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Ahmad Nur Ardan nih. Untuk bidang pekerjaan apakah hanya di bidang hospitality saja atau bidang yang lain saja? Kalau iya, bidang lain apa ya lagi yang diperkirakan akan bisa dengan sistem partnership ini, Pak? Oke. Gini, Pak. Terus terang pada saat kita coba sharing ini sama teman-teman dari HRD mau itu dari hospitality ataupun bukan, banyak challenge, Pak. Contoh kayak misalnya mall-mall gitu kan ya, mereka perlu kayak SPG ataupun tenant relations gitu. Kemudian juga kayak swalayan Pak gitu. Sebenarnya ini bisa dipergunakan untuk bidang apapun yang mempergunakan manusia. Sebenarnya itu, Pak. Dan ukuran waktunya adalah ukuran jam-jaman. Saya juga pernah di-challenge, Pak, oleh satu perusahaan yang sifatnya kayak garment gitu, Pak. Jadi kayak pabrik. Nah, problemnya adalah mereka men-challenge saya bukan dari sisi bahwa orangnya dibayar per jam, Pak. Enggak. Pembayaran mereka agak lucu karena dalam 8 jam kerja berapa kancing yang bisa dipasang, Pak? Berapa resleting yang bisa dipasang? Nah, itu challenge-nya agak susah tuh, Pak, bikin sistemnya. Karena ngitungnya siapa, Pak? Tapi itu ada, Pak. Maksudnya niche market itu ada.
Karena kayak ada satu perusahaan pupuk yang lumayan besar juga sempat minta 3.000 orang sama saya, Pak. Kuli panggul, Pak. Kuli panggul. Oh, iya. Yang hitungannya Iya, juga iya. itu, Pak. 8 jam kerja, berapa sak yang bisa dia bawa, Pak? Kan hitungnya susah, Pak. Jadi itu challenge yang belum bisa saya jawab sih. Itu Gitu. bisa dipasang chip itu di badannya itu. Gitu, Pak Nur. Ya, ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung aja di unmute kali Pak Bambang ya, yang mau bertanya ini seru nih. Silakan, sudah dibuat, bisa bisa unmute masing-masing ya, sendiri ya. Masing-masing. Ini menarik, tapi memang Pak, ini sesuatu yang baru. Nah, kalau misalkan ini para pimpinan di hotel, GM atau owner, ya kan, mereka kan tadi di awal mereka butuh jaminan. Pertama jaminan kualitas, ya. Kemudian jaminan availability. Ini kan yang harus dijaga gitu. Karena saya pikir gini, kadang-kadang kita malas gitu loh. Nah, kita malas. Karena sekarang gini aja. Kalau untuk ngambil DW dan casual saja, misalkan contoh di Bali waktu terakhir kami di Bali, itu sering sekali kita minta 10 yang datang tiba-tiba cuma 5 gitu loh. Itu DW yang biasa gitu loh. Nah, kalau untuk yang partnership ini sejauh mana Pak bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini Pak? Gini Pak, kami punya sistem notifikasi terhadap partner ini itu 3 kali sebelum hari H-nya Pak. Jadi satu hari sebelum hari H, 12 jam sebelum hari H, sebelum jam yang dia masuk, dan 3 jam sebelum dia masuk. Ini sistem notifikasinya jalan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga siapkan orang di tim kami bahwa untuk notifikasi yang 3 jam terakhir ini mereka akan dicek satu-satu karena kita punya talent bahasa saya talent journey ya Pak, talent journey person gitu ya. Itu yang memastikan bahwa 3 jam sebelum hari H maka akan dicoba kontak semua orang ini untuk memastikan bahwa kamu bisa datang ya, kamu bisa datang ya gitu. Oke. Nah, ada kondisi yang ini kejadian juga aktual Pak. Ada kondisi yang pada saat dia mau ke sana, ternyata ada demo. Sehingga jalan ke sana ditutup, Pak. Nah, ini kondisi aktual yang baru-baru terjadi di Jakarta nih. Sempat ada demo pada saat itu, sehingga mereka nggak bisa melalui jalan ke arah sana. Ada juga yang karena daerah hotelnya sekitarnya tiba-tiba kena banjir, jadi dia nggak bisa jalan ke sana. Sehingga akhirnya pada saat yang ditentukan dia nggak bisa datang. Nah, kalau kondisinya seperti itu, Pak, maka orangnya akan kita ganti dalam waktu nggak lebih dari 2 jam. Biasanya 1 jam mereka udah bisa di-switch. Karena kan kita pakai GPS tracker, Pak. Jadi semua downloader kita tahu lokasinya ada di mana. Sehingga pada saat hotel ini membutuhkan, maka kita akan tembak dari jalan yang paling dekat, Pak. Oke. Ya. Oh, ini benar-benar kayak ini ya. Kayak Gojek ya. Cuma kalau kayak Gojek atau Grab gitu, ya tiba-tiba udah oke, tiba-tiba dia main cancel aja, nggak pakai ini. Nah, kita yang kelabakan kan, kalau ini nggak mungkin kan seperti itu. Nggak mungkin Pak, betul. Ya, karena kalau jadi itu, maka akan kita tembakkan yang paling dekat dari situ lokasinya Pak. Ya. Ini pakai apps Pak ya? Iya Pak. Jadi kita punya dua ini Pak, punya dua produk. Kalau untuk kalau untuk hotel maka kita provide web basis Pak. Web basis ini dalam artian semua bisa masuk melalui website, melalui browser. Jadi akan ada username, password. Karena kalau untuk perusahaan ini zero investment Pak, nggak ada investasi sama sekali. Kita nggak mintakan apapun dari perusahaan. Karena persis sama seperti ojek online, kita ambil partai dari sisi karyawan. Nah, di sini karena zero investment, maka nggak ada instalasi yang dilakukan. Jadi benar-benar pure setelah kita oke untuk berpartner gitu ya, maka pihak hotel akan diberikan username sama password untuk bisa masuk ke dia punya dashboard Pak.
ini bisa dilakukan melalui device apapun ya Pak, baik itu HP, tablet, laptop, PC, pokoknya selama punya browser bisa masuk aja Pak. Gitu Pak. Oke, oke. Pak Oki, selain Jakarta di mana aja Pak udah bisa ini pesan partnership ini? Kalau untuk Jawa sudah semua Pak, karena kemarin kita juga baru buka, kita punya area ke daerah Joglo Semar, dan ini juga untuk sekalian ke arah mana namanya, arah Surabaya, Bali sudah, Makassar, kemudian kita baru mau nyoba ke arah ini Pak, ke arah mana namanya, Sumatera, karena permintaan dari Palembang. Jadi kita bikin gini Pak, ada beberapa corporate hotel yang memang mereka punya hotel-hotel di luar Jawa. Nah, kita sedang mau mencoba target ke sana Pak, karena kita ada bikin beberapa kontrak payung Pak sama beberapa corporate operator gitu Pak, di mana kita mesti disediakan buat yang memang areanya ada di luar Jawa gitu. Jadi kondisi sekarang sih udah sampai Makassar Pak, Makassar Bali udah nyampe. Ya, ini kebetulan ini ada dari Sumatera nih Pak, ini ada Ibu Edlin dari Lampung, Ibu Herlina, ini dari Palembang ya Ibu Herlina nih, sama Pak Arizal nih dari Pekanbaru nih ikutan. Nah, siap-siap aja nih. Siap-siap aja. Baik, teman-teman, ada ya lagi yang ingin ditanyakan ke Pak Oki nih? Mungkin di kota-kota lain di Sumatera nih ada yang mau join dengan Pak Oki nih. Buka cabang. Siap, Buka siap, cabang. siap. Menarik Pak, menarik Pak. Ini menarik, partnership-nya ini sangat-sangat menarik. Ini sesuatu yang baru dan ini perlu diluaskan lagi. Perlu diluaskan lagi teman-teman. Apalagi dalam situasi kayak gini kan ya. Ini baik pengusaha maupun karyawan-karyawan. Yang sekarang kan banyak yang dirumahkan, ya kan. Banyak yang di unpaid leave kan. Ini kan banyak waktu yang kosong sebetulnya. Nah tadi kata Pak Oki bilang nih lagi kegemukan nih sekarang. Baik teman-teman, ada yang mau tanya lagi nih? Pak Bambang mau nimbrung, Pak Bambang silakan. Silakan Ya, Pak Bambang. menarik. Saya terkesima jadi nggak mau nanya apa gitu. Karena lagi Pak ya. best moment ya, momennya pas gitu dan memang sudah mulai dibutuhkan. Paling kalau saya mau nanya, ini berarti hanya industri perhotelan atau semua industri ditanggapi? Kalau kondisi aktual, karena ini juga perusahaan ini saya baru create kan bulan Oktober tahun lalu, Pak. Jadi memang areanya baru area HoReCa, Pak, hotel, restoran, dan kafe. Jadi istilahnya F&B retail itu juga. Baru kemarin ada yang mau coba, ada yang minta kami juga untuk pegang swalayan gitu kan. Kita sedang coba jajaki, Pak. Karena kita juga perlu tahu dari sisi kualitas sumber dayanya kan. Kalau untuk swalayan tuh modelnya seperti apa, tipikalnya seperti apa, biayanya seperti apa gitu. Ini yang sedang kita jajaki. Tapi sebenarnya kalau untuk yang tadi saya jelaskan, selama itu masih sifatnya membutuhkan manusia, sebenarnya bidang apapun bisa, Pak. Gitu. Cuman kondisi aktual sekarang saya memang lagi fokusnya atau lagi ngejarnya ke area hospitality karena kan bidang yang saya kenal gitu, Pak. Gitu. Oke. Itu dia skill ya? Strategik juga? Iya, strategic Pak. level juga? Ya, kalau strategic level yang tadi saya katakan, kondisi aktual sih kita masih sampai supervisory, Pak. Ada beberapa hotel yang menerapkan kayak ini Pak, kalau reliever Pak, GM reliever gitu, kalau misalnya ada pre-opening gitu kan ya, dan relievernya ini mempergunakan kita punya sistem, karena mereka akan di sana biasanya kan nggak lama, sebulan, 2 bulan, tarik balik, sebulan, 2 bulan, tarik balik. Nah, expense-nya ini dibebankan ke si hotel yang mau pre-opening ini sebagai reliever. Dan sistemnya pun karena bukan sistem kontrak, jadi mempermudah mereka gitu untuk melakukan proses pembayaran, gitu Pak. Menarik sih. Jadi dia sebenarnya seperti headhunter ya?
Ya kalau dibilang headhunter nggak headhunter beneran Pak, karena kita create talent pool gitu kan ya, dan semua orang bisa memilih siapapun yang ada di situ. Jadi sama aja kayak ini Bukalapak Pak, tapi yang di dalamnya isinya orang-orang semua gitu Pak. Jadi istilahnya talent pool yang kita siapkan dan Bapak bisa memilih siapapun yang ada di dalam situ untuk bekerja. Jadi bukan headhunter yang kita memberikan orang ke sana gitu Pak. Perbedaannya sih cuma itu Pak. Terus bagaimana dia menjaga kualitas itu ya, apa penilaian objektif kan? Walaupun ada tadi kan ada toolsnya ya, ada kriteria, tapi ternyata kan manusia itu sangat kompleks ya. Di perusahaan A bisa dibilang jelek, di perusahaan B dibilang bagus, dibilang si A ini bermasalah karena attitude-nya. Pas saya tanya attitude-nya apa, padahal nggak ada hubungan dengan pekerjaan langsung. Di perusahaan yang lain dia nggak ada masalah, karena nilai-nilai perusahaan juga beda-beda. Nah, Gini Pak. sementara dari kita sendiri kadang-kadang juga bias kan, biasnya itu, ya. Jadi Gimana? gini Pak, di sistem kita itu ada sistem suspension Pak. Jadi apabila dia memperoleh bintang 1 atau bintang 2, maka akan kita suspend. Nah, sistem suspension ini akan bisa kita rilis setelah kita discuss sama si pemberi angka ini Pak. Kita akan bertanya sama pemberi rating ini, kenapa ini anak bintang 1, kenapa ini anak bintang 2. Kalau yang bagus istilahnya kita tutup mata sih Pak. Karena ibaratnya kalau udah bagus ya harusnya sih bagus gitu. Nah, kalau 1-2 maka dari sistem kita akan kita suspend Pak. Dia nggak akan bisa ngambil job dimanapun sampai dengan kita sudah diskusikan dulu dengan si pihak pemberi angka. Biasanya dari situ baru kita bisa lihat sisi objektivitasnya Pak. Apakah memang objektif atau enggak. Hal paling simpel yang sudah pernah terjadi gini Pak. Ada satu anak yang pada saat dia datang gitu ya, dan kemudian si anak ini tiba-tiba disuruh pulang. Dikasih nilai angka 1. Nah kita tanya sama mereka, kenapa kok anak saya tiba-tiba disuruh pulang? Ya karena pada saat dia datang, dia nggak ketemu sama saya. Usernya nih Pak. Saya tanyakan sama anaknya, kamu pada saat datang apa yang kamu lakukan? Saya ya seperti biasa Pak, saya langsung masuk ke outlet, ketemu dengan supervisornya, dan saya langsung disuruh melakukan ABCD. Nah ini si manajernya bilang, iya tapi dia nggak ketemu saya. Ya kan jadi agak bias nih Pak. Sebenarnya anak ini mesti ketemu manajernya dulu, baru dia bekerja, atau oleh supervisornya kalau udah diberikan pekerjaan, dia sudah bisa bekerja. Nah pada akhirnya balik ke perusahaan punya SOP Pak. Gitu. Karena dari situ kita melihat ini agak bias. Diberi angka 1 oleh si manajernya, sementara supervisornya dia yang nggak punya akses ke dalam sistem melihat dia bagus. Nah dari situ aja udah bias nih Pak. Sehingga akhirnya kita sampai pada satu kesepakatan bahwa ya sebenarnya bukan salah anaknya kalau nggak ketemu Pak, karena dia sudah diberikan perintah oleh supervisornya gitu kan. Kalau memang harus ketemu dengan manajernya baru dianggap dia sudah absen, ya itu lain soal gitu. Jadi akhirnya angkanya diperbaiki di situ Pak. Jadi memang sistemnya kita adalah kalau memang dia jelek, angka 1 atau 2, pasti akan kita suspend dan kita akan discuss sama si penggunanya Pak. Gitu Pak. Jadi penilaiannya cuma yang negatif ya? Kalau Word nggak ada ya? Kalau yang Gojek kan dulu kan ada penilaian. Betul Pak. Nah, kalau reward dan sebagainya itu sih sama si anaknya langsung akan kita kasih ini Pak, kita kasih komen saya, tapi langsung directly ke anak-anaknya gitu Pak. Memang ada program yang sudah kita siapkan gitu Pak. Nggak ada penilaian dari user? Penilaian ada Pak, penilaian bintang 4, bintang 5 kan kita bikin setting rating 5 bintang Pak. Ada ya? Ada, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kadang-kadang penilaian itu juga nggak objektif ya, sering dirayu ya. Pak, kasih yang bagus. Betul Pak, betul, setuju. Makanya kalau YouTube aja kita minta orang ya, bantu like ya, bantu subscribe ya, gitu. Benar Pak, benar. Tapi menarik sih, menarik gitu. Menarik. Nah ini bagaimana dengan career and development buat mereka sendiri? Karena kan kalau kita lihat environment-nya berubah, ya kan belum ada COVID aja
udah berapa kali berubah kan, terutama teknologi. Ini yang kerjaan yang sifatnya repetitif kan bakal hilang semua nih, gitu kan. Nah, mereka dipersiapkan atau yang penting kita pakai aja dulu gitu. Dari sisi humanisnya gitu loh. Kan kita pengen juga mereka juga kita develop gitu ya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Atau ada program sendiri? Kayak yang tadi saya sharing, Pak, ada satu operator hotel yang programnya adalah membuat dia muter sehingga nantinya dia akan di-hire sebagai level yang di atas. Tapi dia akan melihat yang di atas ini berarti yang 20% itu, Pak, karena mereka sistemnya adalah 20-80. So, mereka hanya akan mengontrak anak ini memang pada saat dia sudah muter keliling. Jadi memang kalau dari sisi kaminya, Pak, karena gini, Pak, kami sebagai perusahaan aplikasi ini partner kami juga sebenarnya bukan karyawan kami gitu kan, istilahnya karena kami bermitra juga dengan mereka. Ya, rata-rata pada akhirnya kembali ke si hotelnya sendiri atau kembali kepada si usernya sendiri pada saat mereka mau menaikkan anak ini. Maka biasanya mereka akan men-setting satu sistem, apakah itu sistem scheduling yang panjang, apakah itu sistem yang kayak tadi, Pak, diputer-puter outletnya ataupun propertinya sehingga si anak bisa multi skill ataupun multi culture gitu. Nah, ini yang balik lagi ke program dari si hotelnya masing-masing, Pak. Karena kalau dari sisi kami semuanya sama rata dan sama rasa. Jadi semuanya sama, Pak, bahwa dia adalah partner kami terlepas dari apakah dia posisinya supervisor ataupun posisinya rank and file. Karena di sistem kami nggak ada leveling, Pak. Tapi nantinya usernya yang akan menentukan dia memang kualitasnya di level yang mana gitu, Pak. Ada ini nggak development analisisnya? Jadi artinya ya nanti sih kali ya 3 tahun 5 tahun ke depan. Karena orang itu kan berputar terus. Apakah dia dengan bergabung dengan sistem partnership itu dia lebih cepat naiknya atau ada, lebih Pak, knowledgeable? Kalau kita sih sudah kita siapkan, Pak, tapi masih dalam beta version. Jadi memang berdasarkan rating bintang, Pak. Sampai dengan bintang tertentu maka dia akan naik level, bintang tertentu dia akan naik level gitu, Pak. Saya hanya kebayang aja gitu, misalnya ada analisanya gitu ya, terus bisa kasih masukan kepada sekolah-sekolah pariwisata bahwa di lapangan tuh ya dibutuhkan tuh orang seperti ini, kecenderungannya seperti ini, gitu kan. Terus Boleh, Pak, ada boleh. hal-hal yang di luar, kan sering banget tuh orang ngomong, saya mah nggak perlu orang pintar, yang penting attitude-nya. Nah, itu apa gitu, diterjemahkan ke dalam sistemnya seperti apa gitu. Sehingga nanti bisa ngasih feedback juga kan ke industri, ke sekolahnya, ke macam-macam tuh. Menarik. Betul. Biar Sebenarnya naikin kita bargaining position aja. benar. Kita sebenarnya juga sedang men-setting, Pak. Ada beberapa development yang mau kita create yang hubungannya dengan meningkatkan mereka punya development. Cuman kalau kondisi sekarang terus terang kita belum melakukan analisis apapun karena memang pertama karena kami juga masih belum ada 1 tahun, yang kedua karena kondisi COVID kemarin, jadi pada akhirnya semuanya bias, Pak. Karena bahkan sampai yang level supervisor ataupun level asmen pun kita punya talentnya gitu, Pak. Dan mereka ibaratnya kalau saya bisa dapat kerja apapun nggak apa-apa deh daripada dia di rumah, bahasanya gitu, Pak. Jadi untuk kita memainkan area development ini agak susah karena talentnya kita pada akhirnya nggak di level yang sama semua, Pak. Gitu. Kalau cycle kontraknya nggak bisa dipendekin ya? Misalnya per 3 bulanan gitu, per 2 bulanan. Terus bagaimana dengan usernya, ada yang mau apa enggak gitu, atau itu kan lucu juga tuh. Jadi kalau pekerja itu benar-benar dia browsing aja, dia pakai nyari, saya mau kerja dulu 3 bulan ke depan nih gitu. Ya. Sebenarnya kalau dibilang cycle kontrak kan yang tadi saya sampaikan, Pak, kita partnership basis bukan kontraktual basis. Jadi sebenarnya Bapak mau hire dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu balik lagi pada saat Bapak memberikan schedule kepada si anak ini, apakah sepanjang itu apa enggak gitu, Pak. Karena si penguncinya kami itu adalah di scheduling yang Bapak setting bersama dengan si anak ini. Sehingga di sistem udah ngunci bahwa di jam itu, tanggal segitu, dia akan bekerja
dari itu nggak ada ikatan. Gitu Pak. Oke. Ainan mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Pak Nur nih. Ini. Oke, saya tanya lagi ya. Siap Pak Iwan. Boleh saya minta contoh misalkan kita ambil salah satu misalkan seorang room attendant gitu misalkan ya. Kita partnership ambil room attendant misalnya gitu. Nah, benefitnya dia apa aja Pak? Room attendant ini apa yang harus disiapkan sama hotel dan apa? Cara kerjanya bagaimana tuh Pak? Oke. Kondisi ya saya sampaikan kondisi aktual ya Pak yang memang sudah terjadi. Ya, yang simpel aja satu misalkan gitu. Yang simpel. Benefit yang diberikan kepada si anak ini itu ada meals benefit pasti Pak. Dia memperoleh meal. Suaranya boleh lebih ini Pak, suaranya Ya. kok putus-putus. Oke. Ya. Halo Pak, jelas Pak? Oke. Yes, oke Pak. Nah, jadi benefit yang kita berikan kayak room attendant itu seragam disiapkan Pak. Jadi dari sisi kami itu mereka datang ke sana dengan seragam putih hitam. Kemudian meals juga disiapkan. Jadi yang sifatnya normatif buat rank and file biasa Pak. Ya. Itu semua mereka akan dapat benefitnya. Nah, tergantung dari sisi apakah mereka akan diikutkan ke dalam BPJS atau enggak. Ini biasanya kalau si anak ini adalah transisional dalam arti tadinya PKWT kemudian dipartnershipkan, biasanya akan diikutsertakan dalam BPJS dan lain sebagainya itu Pak. Tapi kalau yang memang diambilnya dari luar, biasanya nggak diikutsertakan ke program itu, gitu Pak. BPJS yang mandiri berarti dia. BPJS yang mandiri Pak, yang sifatnya mandiri karena kalau BPJS itu sifatnya ke ke perusahaan, maka dia harus didaftarkan atas nama perusahaan Pak. Sementara anak ini kan nggak punya istilahnya nggak punya ikatan dalam bentuk kontrak tertulis sama perusahaan gitu Pak, sehingga dia akan didaftarkan sebagai mandiri. Ya, gitu. Ya, mandiri dan harian ya Pak ya. Kan, Betul Pak, betul. Harian, mandiri harian. Kayak kita mendaftarkan BPJS untuk anak-anak yang DW dan casual itu biasanya kita daftarkan BPJS itu. Betul. Ya. Betul Pak. Pak Oki, yang utama nih Pak Oki ini yang utama nih. Apakah Ya, ini tidak maksud saya secara hukum ya, secara undang-undang ini Pak, dimaklumin Pak gitu. Ya, saya sempat berdiskusi Pak sama waktu itu sama Bu Dina Fani juga gitu kan, karena beliau kan yang kuat dalam sisi perundang-undangan kan. Diskusi bahwa memang kondisi aktual dengan kita sistem ini perundang-undangannya belum ada. Jadi secara peraturan partnership system memang belum diatur secara karena sifatnya kan sepakat Pak, suka sama suka. Pada saat ada kesepakatan maka terjadi ikatan walaupun tidak dalam bentuk tertulis gitu Pak. Yang penting semua kebutuhannya ini dipenuhi lah ya, itu yang utama ya. Kan kalau kesepakatan itu suka sama suka dan saling menguntungkan kan gitu Pak ya. Betul Pak, betul sekali. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi Pak Iwan silakan. Kalau gaji berarti ngitungnya gimana tuh Pak untuk yang harian begini modelnya? Disesuaikan juga ya dengan masing-masing ini ya? Betul Pak, disesuaikan masing-masing karena yang tadi saya katakan Pak, kalau kita bicara upah minimum jam-jaman itu kan aturannya nggak ada. Oke. UMR ada bulanan, ada harian, tapi nggak ada jam-jaman Pak. Betul. Hingga pada saat kita selama kita mempergunakan hitung-hitungannya adalah satuan per jamnya dia berapa, maka nggak ada aturan yang pasti Pak kalau untuk yang sifatnya jam-jam. Gitu Pak. Ya, bagi saya ini ya, jadi seragam, meal, BPJS, mandiri sama upah. Udah itu aja dapatnya ya? Betul Pak. Karena ada beberapa perusahaan juga yang memberikan service charge juga ada Pak, tapi ini yang sifatnya transisional. Jadi memang untuk service charge ada yang diberikan bahwa dari total yang harusnya diberikan 100% pada karyawan, maka mereka mengalokasikan 5% adalah untuk seluruh yang mempergunakan sistem ini, misalnya gitu Pak. Oke.
Itu juga Ya. tergantung balik ke perusahaan lagi gitu Pak. Ya. Clear Pak. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Menarik. Pak Iwan. Ya, menarik. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin masih ada. Kalau nggak ada lagi, mungkin ini kita udah jam 2.46 nih. Jam 2.46, mungkin ada yang lain yang masih ada keperluan yang lain. Mungkin kita ada ini Pak Oki, mungkin ada closing statement dari Pak Oki sebelum kita tutup Pak Oki. Ya, pada intinya sih saya senang sekali bisa sharing sama semua teman-teman, terutama dari HRD, para GM kalau melihat, dan sistem ini mudah-mudahan bisa jadi solusi Pak, bisa jadi solusi baik itu dari sisi membantu perusahaan untuk tetap bisa survive gitu, maupun juga bisa membantu karyawan untuk tetap menghasilkan, bisa memperoleh penghasilan gitu Pak, terutama di masa pandemi ini. Karena tujuan utamanya sebenarnya ya istilah noble purpose-nya lah Pak, itu untuk bisa mengurangi faktor unemployment, sekaligus juga untuk industri usaha juga tetap bisa survive gitu Pak. Itu aja dari saya Pak. Baik, kalau nggak ada lagi, baik, terima kasih teman-teman semuanya, Pak Oki, terima kasih Pak Bambang dan para penanya. Sampai kita jumpa lagi hari Sabtu depan untuk kita ada tentang ini, wirausaha dalam sayur mayur. Wah. Sampai Sabtu depan. Hari Sabtu ya, Sabtu depan. Sabtu depan. Pak Inan, Yo. sorry satu. Itu di chat ada apa nih? Pak, boleh di-share nomor HP-nya. Mungkin nanti melalui Pak Inan kali apa gimana nih? Oke, boleh. Pak Oki langsung ketik aja di situ, Pak Oki. Oh, langsung ketik aja ya. Langsung ketik aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diketik juga. Tadi juga ada yang minta itu ya, minta materi ya. Minta materi ya. Boleh. Materinya sudah saya sampaikan ke Pak Inan juga tadi. Pak Inan ya. Oke. Ya. Oke. Ya, ketik ya. Nah. Ya, ketik aja. Ini kan ketik aja. langsung mati. Ahmad Nur Ardan. Karena Pak Nur Ardan mau ngelamar nih kayaknya. Pak Nur Ardan tuh bareng dulu sama saya di Holiday Inn, Pak. Oh gitu ya. Pak Inan, mungkin kita foto-foto dulu kali. Oke, baik. Ayo, yang mau berfoto silakan buka videonya. Ini bagus ya, perlu didukung. Terima kasih. Nantinya membantu penyediaan lapangan kerja yang baik dan benar. Siap. Amin, mudah-mudahan. 1, 2. Oke, sekali lagi terakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki, Pak Inan, Pak Bambang. Terima kasih Pak Lagi Oki. minggu depan.